Robert Tarigan. You might still mute. You are muted. Terima kasih atas kesempatan ini. Tadi saya coba sempatkan makan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pentingnya sikap positif. Karena sikap positif akan menghasilkan tindakan yang positif, dan tindakan positif akan mengubah hasil kita ke depan, gitu ya. Dan juga kita sudah mempelajari manfaat daripada sikap positif. Saya baca ulang. Saat Anda mengembangkan sikap positif, Anda merasakan manfaat berikut ini. Anda merasa senang dan lebih menikmati hidup. Anda menginspirasi yang lain untuk meraih lebih bersama-sama. Ya. Yang ketiga, Anda menarik orang-orang yang memperlihatkan kualitas yang sama. Artinya kualitas yang lebih baik. Jadi kita menarik orang-orang yang memperlihatkan kualitas yang lebih baik bersama-sama. Yang keempat, Anda melihat kesempatan di setiap situasi. Ya, jadi walaupun di tengah-tengah masa pandemi ini, kita bisa melihat kesempatan. Ya, seperti biasa Pak Rasita Surbakti bilang, justru di tengah-tengah pandemi ini kita boleh melihat kesempatan pelayanan yang jauh lebih daripada pada waktu tidak pandemi. Ya, sekarang kita bisa menjangkau saudara-saudara dari tempat yang jauh dari kita. Seperti ini, ada yang di Jakarta, ada yang di Medan. Kalau Prengki, di mana Prengki? Jakarta Barat, Pak. Klodok. Barat, ya. Kita bisa berkomunikasi lewat Zoom ini. Kita bisa belajar bersama-sama. Jadi kesempatan-kesempatan yang terbuka di tengah-tengah pandemi ini. Yang kelima, Anda biasanya memperlihatkan rasa syukur terhadap orang lain. Jadi kalau kita punya sikap hati yang positif, kita memperlihatkan rasa syukur terhadap orang lain, ya. Orang-orang di sekitar kita, ya. Kita bersyukur bahwa mereka juga memperkaya kita, membawa kita lebih maju di dalam Tuhan, lebih kuat di dalam Tuhan. Yang keenam, Anda terus mendorong hingga Anda berhasil. Ya, jadi sampai kita boleh berhasil, kita terus saling mendorong dengan sikap positif. Nah, barangkali Bapak Ibu sudah merasakan manfaat sikap positif ini. Barangkali bisa saling membagikan satu dengan yang lain. Siapa yang sudah merasakan manfaat sikap positif ini? Silakan. Bagaimana? Saya dulu Pak, bisa Pak Robert? Silakan Pak. Oke. Terima kasih ya. Jadi memang saya rasa bersyukur ya
dengan adanya pelajaran dari Maxwell ini, ya Beyond Success ini, saya banyak diubahkan Pak. Dari hal apa? Cara pandang. Nah, cara pandang saya, kalau dulu gampang saya terkontaminasi dengan hal-hal negatif. Karena belum ada patron yang saya perlu belajar Pak. Tapi ketika mengikuti pelajaran ini, saya bisa berubah cara pandang saya yang tadinya gampang negatif, sekarang tetap stay dalam positif. Kalau dalam situasi misalnya yang negatif 7, yang positif 3, saya tetap konsentrasi kepada 3, Pak. Jadi tidak konsentrasi kepada yang 7 yang negatif. Nah, itu Tuhan berikan kepada saya, ya saya tahu itu anugerah Tuhan lah Pak ya. Jadi saya bisa namanya merasa senang dan lebih menikmati hidup Pak. Itu. Nah, kalau dulu kan saya gampang itu, ya susah ya kan, gampang dikuasai oleh situasi. Nah, kalau sekarang enggak Pak. Justru dalam situasi yang sulit sekalipun saya berdoa. Apa maknanya Tuhan kalau Engkau izinkan aku hadapi ini? Jadi membuat saya menjadi lebih bertanya kepada Tuhan kalau saya menghadapi hal-hal sukar. Jadi saya nggak bicara mengapa, tapi apa? Apa maksud Tuhan? Nah itu. Jadi beda mengapa kan berarti saya berpikir salah apa saya gitu. Enggak. Ini saya mau bertanya apa rencana Tuhan kalau Tuhan izinkan ini. Nah, salah satu juga Pak, istri saya sampai hari ini dalam perawatan khusus ya. Khusus saya perawat khusus. Nah, jadi saya ini sebagai perawat khusus. Nah, saya yang dapatkan saya bisa mempraktikkan nilai-nilai kasih, Pak. Nah, kasih ini bukan sekedar di teori, tapi betul-betul bisa dipraktekkan dalam hidup. Nah, jadi istri saya pun merasakan itu, nilai-nilai pada baik itu. Nah, jadi saya kalau dalam komunikasi, saya dengar dulu dan saya contoh apa maksudnya. Jadi saya nggak cepat-cepat untuk langsung mengungkapkan suatu hal, kecuali hal-hal mendesak ya. Nah, sudah. Jadi saya bisa melihat itu. Nah, situasi COVID sekarang ini pun saya bisa melihat bahwa ada bagian-bagian Tuhan mau katakan lewat COVID ini. Tuhan berbicara lewat kondisi situasi. Nah, masih bisa Pak ya, saya terus Pak ya. Oke. Jadi pertama juga pada dalam rumah tangga, keluar juga saya bisa melihat bagaimana iman orang dimurnikan, termasuk iman saya. Ya, dulu saya berpikir gereja itu gedung, bangunan. Jadi seringkali orang kalau orang nggak datang ke gedung itu, udah berapa lama kamu nggak ke gereja? Kan begitu. Nah, tetapi ketika ada peraturan pemerintah waktu itu semua gedung-gedung tempat ibadah tutup, ya. Nah, sehingga orang berpikir, wah gereja ditutup. Nah, tapi Tuhan berikan saya pengertian jauh lebih daripada orang pikirkan. Tuhan bilang, gereja nggak bisa ditutup. Karena pemilik gereja itu adalah Tuhan sendiri. Nggak ada yang bisa nutup. Yang tutup gedungnya, bukan gerejanya. Oh, saya bilang Tuhan terima kasih. Kau berikan aku pengertian. Sehingga ketika mana saya bersaksi, saya katakan, waktu pertama bersaksi orang, dia bilang, waduh makin susah hidup. Ya, macam-macam lah hal-hal negatif. Dan saya yang kedua bersaksi, saya bilang, ini COVID ini adalah sebagai suara Tuhan untuk menjelaskan apa makna itu gereja. Saya terangkan juga. Bahkan saya katakan semakin melebar, saya bilang, proyek Tuhan ini, saya bilang. Gereja bukan lagi dikungkung oleh gedung, tapi tembok-tembok pemisah, gedung, organisasi, semua Tuhan robohkan. COVID, Tuhan izinkan, saya bilang. Nah, jadi itulah yang juga saya alami sampai hari ini. Dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat situasi alam, di situasi keadaan ini. Nah, jadi membuat saya tetap bersuka cita, karena Tuhan yang memberikan saya kemampuan melihat hal-hal yang baik
di tengah-tengah situasi yang kurang baik. Nah, itu kan Tuhan yang beri, Pak. Nah, itu saya alami ketika saya eh, mendapatkan pelajaran Beyond Success ini, yaitu melampaui kesuksesan ini. Nah, itu dulu, Pak. Biar Terima orang kasih lain Pak juga ya. Surbakti. Jadi sudah melihat manfaat sikap positif, walaupun kalau dibuat tadi presentasinya lebih banyak hal yang negatif, tapi tidak mau fokus kepada hal yang negatif, tapi fokus kepada hal yang positif. Nah, dengan sikap positif menghadapi hal-hal yang negatif, bisa merasakan manfaatnya ya. Jadi saya ulangi baca itu manfaatnya itu, Anda merasa senang dan lebih menikmati hidup. Anda menginspirasi yang lain untuk meraih lebih bersama-sama. Anda menarik orang-orang yang memperlihatkan kualitas yang sama. Anda melihat kesempatan di setiap situasi. Anda biasanya memperlihatkan rasa syukur terhadap orang lain. Yang keenam, Anda terus mendorong hingga Anda berhasil. Apakah ada yang lain, Bapak Ibu yang mau tambahkan? Manfaat mempunyai sikap positif. Baik Pak, saya coba Pak. Nah, Sebentar, Inang Nur, sebentar. Mau tanya, ini di bawah ada tulis-tulis itu Pak ada itu. Iya ya. Tempat Nang, Saya baru mau tanya Yeah. ini tidak. Ini apa ini? Ada tulisan-tulisan ini masuk ya? Di mana? Di screen kita? Itu hanya terjemahan tadi diaktifkan oleh Frankie, jadi nggak apa-apa, lanjut aja. Itu hanya terjemahan tadi, itu biar aja, lanjut aja. Oke. Nggak nyambung? Ya, nggak apa-apa, ya itu dari programnya itu. Tapi nanti kita bisa matikan juga lah. Tadi sempat tadi Frankie hidupkan tadi, Frankie tadi. Frankie hidupkan tadi, Frankie. Itu Yang saya tadi salah pencet. Ya nggak apa-apa. kalau dibilang terjemahan nggak persis sama dengan apa yang Itu. diucapkan. Ya. Nggak apa-apa. Tadi Frankie hidupin tadi, tapi nggak apa-apa, tidak masalah itu. Salah pencet dia katanya. Lanjut Bu Nur. Bagikan apa manfaat mempunyai sikap positif. Oh iya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya tentunya namanya juga udah positif ya. Kalau udah positif pasti mendatangkan kebaikan tentunya kan. Jadi saya melihat gini, dulu sebelum saya mengenal teori ini, saya seringkali cepat minder gitu ya, terus cepat tua. Ya. Ya, ada sensitif dan sikap orang yang sedikit terpikir, oh kayaknya cukup saya gitu. Seolah-olah, oh dia bersikap itu mereka apa yang saya lakukan. Seperti itulah Pak. Tapi dengan belajar teori ini, saya belajar banyak dalam arti kata bahwa hal-hal yang seperti itu tidak kebaikan tentunya. Jadi sehingga saya harus berusaha untuk melakukan sikap positif karena sikap yang positif yang harus kita buat itu pilihan kita, harusnya kita sendiri yang harus dapat membatalkan itu. Dan itu yang tentunya yang saya lakukan ya, contoh yang saya hadapi dalam masa hidup saya selama 35 tahun belakangan ini. Tapi saya bahkan ketika saya melihat ini bahwa itu harus kita seperti yang mengaktifkan diri kita untuk berperilaku positif dengan sikap yang positif yang mendatangkan kebaikan buat kita dan untuk orang yang berhubungan dengan kita tentunya. Satu hal yang saya lihat di masa pandemi ini dengan keadaan yang seperti tadi yang pada awal pandemi, saya tuh benar-benar sedih gitu kan. Saya sedih banget
sementara anak saya kan baru baru selesai studi masternya di Griffith University. Kebetulan subjeknya itu mengenai epidemiologi gitu Pak. Jadi kan public health, ya. Jadi masternya sekarang dia public health, dan materi yang diambil memang tentang epidemiologi, sangat terkait dengan pandemi kita sekarang gitu kan. Jadi begitu dia sampai sebelum masa pandemi itu tugas saya tuh kayak seperti Ibu Jeti ya, MC gitu kan, jaga cucu gitu kan. Saya selalu ke rumah mereka jaga cucu. Tapi bersamaan dengan startingnya PPKM kita, lalu cucu saya sudah bisa diasuh oleh mamahnya di rumah karena mereka juga sekolah di rumah, mamanya belajar di rumah, kerja di rumah begitu kan. Notabene sehingga tenaga saya tidak dibutuhkan lagi. Tapi semata-mata mereka itu bukan seperti itu sebenarnya. Tujuannya mengamankan saya. Jadi saya seperti diisolasi lah gitu. Saya benar-benar tinggal sendiri di rumah. Segala sesuatu hanya didatangkan by online gitu kan. Tapi terus terang ketika itu saya tuh merasa kayaknya, aduh, kok merasa diasingkan gitu kan. Nah, jadi padahal situasi itu ternyata setelah saya belajar ini sebenarnya tidaklah demikian gitu kan. Tidaklah demikian gitu. Artinya sikap positif kita harus tumbuhkan pada diri kita gitu. Bahwa memang tujuan anak saya membuat saya sendiri di rumah itu apa gitu. Saya menggali, diri saya berusaha menggali hal-hal yang terjadi itu, mengaktifkan sikap positif dari diri saya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Biasa ya, Tuhan sudah menolong ya, walaupun tadinya pikir ini kenapa demikian gitu ya, tapi dengan sikap positif bisa melihat hal-hal yang lebih indah ya. Iya, Pak. Dan melakukan hal-hal yang lebih indah. Betul, Pak. Daripada merasa minder, daripada merasa dikucilkan. Iya, Pak. Iya. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi kita menikmati setiap situasi yang kita hadapi dengan bersikap positif. Betul. Dan bertindak positif. Terima kasih. Apa ada satu lagi yang mau bersaksi manfaat daripada sikap positif? Mungkin Ibu Ria ada, sampaikan Ibu Ria manfaatnya. Ya, kami Pak belajar berpikir positif, bertindak positif, berkata-kata positif. Saya sih lebih tertarik ya membaca Alkitab daripada diktat ini, tapi saya percaya bahwa diktat ini juga berasal dari Alkitab. Jadi ada beberapa poin yang saya suka. Terimalah pendapat, saya nggak tahu alamat ayatnya di mana ya Pak Tarigan, cuman begitu saya membaca Alkitab, firman Tuhan, itu hati saya dilembutkan. Tapi begitu tutup Alkitab bisa lupa. Jadi memang bagus kalau kita rajin-rajin baca Alkitab. Disebutkan, terimalah pendapat orang yang lemah imannya. Jangan memperbincangkannya atau jangan mempercakapkannya. Itu bagus sekali ya. Saya pikir itu juga sikap yang positif. Yang kedua yang saya tertarik, mendahului, memberi hormat. Wah, itu juga sikap positif. Jadi memang isi firman Tuhan itu kembali mengingatkan kita, mengikis daging kita. Kadang daging ini sangat kuat ya. Aku, ego ya, aku yang didahulukan, aku yang didengarkan, aku yang dihormati. Tapi justru Alkitab ajarkan sebaliknya, dahulukanlah orang lain. Dengarkanlah pendapat orang lain tanpa memperbincangkannya. Banyak hal-hal positif. Ya itu aja Pak yang saya dapatkan untuk belajar bersikap positif.
Oke. Satu hal lagi, Pak. Oh ya. Satu hal lagi. Kita termendasi. Jadi kalau kita ada di lingkungan yang positif, kita juga memiliki sikap yang positif. Tapi kalau lama-lama kita ada di lingkungan yang negatif, kita bisa tercemar. Kebiasaan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Lia. Jadi jangan hanyut dengan hal-hal yang negatif ya. Betul. Jadi kalau ada kelompok penggosip, jangan bergabung dengan kelompok penggosip. Ya, tinggalkan. Ada di masjid, tidak duduk kumpulan semua, tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan tidak dengarkan nasihat orang fasik. Nah, itu dia, Mazmur pasal 1. Ya, jadi kita harus bersikap positif dan bertindak yang positif. Oke, Frankie, ada yang mau dibagikan? Belum? Oke, mendengar dulu ya. Ibu Rina kali Pak, Ibu Rina kan udah. Ibu Rina tadi sudah muncul, tapi ini gambarnya nggak muncul. Ibu Rina. Itu dia. Apa ada manfaat yang Ibu Rina rasakan dengan bersikap positif, bertindak positif? Sangat banyak manfaatnya. Dalam kehidupan kita setiap hari pun banyak manfaatnya. Dan juga untuk menumbuhkan iman kita banyak manfaat. Dalam kehidupan keseharian kita adalah kita bersosialisasi dengan keluarga, dengan anak-anak kita secara khusus, dengan adik-beradik kita, dengan suami kita. Kalau kita berpikiran yang positif, mengurangkan pergaduhan. Mengurangkan percekcokan, mengurangkan salah pendapat. Nah, inilah aku kasih nasihat. Aku belajar gini kan, terus ku kasih, iya salah paham. Aku belajar gini kan, nanti ku praktekkan sama anak-anak ini. Nah, itu belajar positif, pikiran yang positif. Nah, supaya kita dalam kita bertindak, mengambil keputusan, tidak melulu, tidak terlalu banyak yang akhirnya menimbulkan luka. Yang kedua, berpikiran positif. Ini juga lah yang mendorong saya untuk bawa firman besok ini. Kalau kita berpikiran yang positif kan, iman kita bertumbuh pesat. Iman kita bertumbuh baik. Sebab kalau kita berpikiran positif, kita boleh bertolak ansur dalam mengambil satu tindakan kepada orang lain. Kita boleh menimbang-nimbang rasa. Ini sangat penting. Dan kemudian sesuai firman Tuhan, kasih itu kita lebih mengutamakan orang lain. Kita lebih mengutamakan orang lain. Jadi sikap kita, iman kita semakin hari semakin dipadatkan, semakin dikencangkan. Persekutuan kita dengan Tuhan melonjak kuat. Dan juga kesan daripada hidup kerohanian kita yang kuat, pertahanan diri itu hancur. Ego kita menjadi luluh. Maka sikap hidup kita lebih banyak akhirnya mau mendengar. Karena kita sudah dihancurkan, diluluhkan, dimatikan. Itulah firman Tuhan dalam kitab Roma. Matikanlah. Kita
kita, keegoan kita, keakuan kita, akhirnya lama-lama kita boleh mengerti, oh iya ya, saya pun, oh saya sudah berubah, oh dulu saya seperti ini. Nah, malahan seperti yang dibilang khotbahnya Ibu Indiana itu, akhirnya orang boleh melihat, wih dulu kau kan, kau itu suka kau lawan orang. Nah, tapi setelah kau di dalam Tuhan, setelah kamu ikut di bersekutu, setelah kamu gini, wih lain no. Jadi akhirnya kita menjadi terang dan garam. Ya, walaupun kita belum sempurna. Saya senang ada hamba Tuhan mengulas tentang kata menjadi sempurna. Menjadi sempurna yang sesempurna-sempurnanya memang kita belum. Tetapi kita sedang sekarang menuju ke sana. Kalau kita ambil tahu tentang kata sempurna, menjadi sempurna seperti Yesus Kristus. Tapi kalau kita sama sekali tidak mau ambil kisah, tidak mau ambil pening, tidak mau ambil pikir, tidak mau ambil pusing, maka kita akan tetap tidak pernah menuju ke sana. Jadi setidak-tidaknya kita menjadi orang yang menuju ke sana. Inilah bayan sukses. Artinya kesuksesan itu bukan hanya karena keberhasilan, tapi bahagia. Bahagia karena apa? Bahagia karena ada banyak perubahan-perubahan di dalam hidup kita secara pribadi. Saya masih ingat Pak Wiranto ya. Wiratno. Dia bilang itu hari, saya pun mau belajar bagaimana sikap karakter menjadi yang sukses. Jadi artinya menjadi di dalam pembelajaran ini sebenarnya kita perlu mempraktekkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Ya mungkin itulah sedikit dari saya. Minta maaf terlalu panjang. Terima kasih Bu Rina. Sama-sama. Kenapa ini ada tulisan-tulisan ini? Ku tengok ini. Please study good for of need. Dia bilang. Terpencet sama Frankie itu. Saya salah pencet tadi Bu. Itu program menerjemahkan sendiri. Oh gitu. Iya, apa yang diucapkan Bu Rina tadi itu ditulis. Iya, makanya itu gunanya orang yang tuli bisa mengikuti webinar ini gitu loh. Tapi rekamannya tidak sesuai. Dia nangkep suara Bu Rinanya enggak sempurna. Itulah. Iya. Oke. Ya, saya tadi baru melayani satu calon pasangan suami istri. Berbicara tentang kekhawatiran. Ada nggak kekhawatiran yang mereka alami, yang mereka hadapi? Ada, kata mereka, karena yang satu ini dari suku lain, dari suku Aceh. Yang satunya orang Karo. Nah, untuk mendapatkan restu dari orang tua kan tidak mudah ya. Jadi ada kekhawatiran yang mereka hadapi. Tapi tadi saya bilang sikap positif mengurangi kekhawatiran. Yang pertama tadi berdoa sungguh-sungguh. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi mengatasi kekhawatiran itu pertama berdoa dengan benar, berdoa dengan iman. Yang kedua ayat 8, semua yang
benar, semua yang baik, semua yang manis, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Jadi berpikir positif untuk meniadakan atau paling tidak mengurangi kekhawatiran itu. Dan yang ketiga, melakukan kebenaran. Apa yang kamu dengar daripada aku, kata Rasul Paulus, apa yang kau lihat padaku, lakukanlah semuanya itu. Melakukan firman Tuhan. Ya, jadi ada manfaatnya bersikap positif ini juga, termasuk mengatasi kekhawatiran. Oke, sekarang kita masuk dalam evaluasi dan langkah aksi. Dikatakan nilai seberapa baik Anda menunjukkan kualitas sikap positif ini dalam hidup Anda pada skala 1 sampai 10. Jadi kita kalau umpamanya sikap positif saya ambil contoh ya, saya merasa nilai 8 untuk diri saya. Jadi belum sempurna seperti tadi Ibu Rina katakan, tapi berusaha mempunyai sikap positif dalam setiap situasi. Ya, termasuk ini baru ditinggalkan my better half katanya. Sebagian jiwa saya, istri yang kekasih yang sudah pergi duluan. Ya, jadi walaupun ada waktunya masih sedih, ada waktunya mencucurkan air mata, tapi berusaha melihat hal yang positif di balik semua kejadian ini. Oke, silakan siapa yang mau memberi penilaian dan berikan alasannya mengapa dinilai seperti itu. Silakan. Ya Pak Robert, saya dulu Pak ya. Saya ini mau semua duluan terus ini. Karena ya saya sudah mendekati 9 Pak. Wah, hebat ya. Bagus. Meningkat daripada yang sebelumnya Pak. Oke. Nah, sebagai contoh, kalau dalam melayani terjadi goncang-gancing, kadang-kadang saya seperti dipinggirkan, dan bagaimana. Tapi saya bisa menilai positif Pak, karena usaha manusia itu sebatas ya kulit saja Pak, kulit. Tapi Tuhan itu yang memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengertian, Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kemampuan-kemampuan lebih daripada sebelumnya. Jadi saya alasannya kenapa sudah meningkat 9, karena saya sudah bisa lewati itu dengan sukacita Pak. Jadi tidak menjadi beban berat bagi saya. Jadi bahkan saya hadapi semua dari senyum. Senyum Pak, senyum. Nah, kadang-kadang ada orang bilang, kok namamu coret? Nggak apa-apa, yang penting Tuhan tidak coret nama saya di surga. Tapi jangan senyum sendirian ya Pak ya. Oh iya. Tapi saya ya. Tapi saya senyum itu artinya karena kemampuan Pak melihat hal-hal positif itu Pak. Ada kemampuan. Jadi saya tahu kemampuan itu kan dari Tuhan Pak. Kalau Tuhan nggak berikan kemampuan, tidak mungkin Pak. Jadi saya kan terbatas. Tapi Tuhan tak terbatas. Mampu memberikan kemampuan lebih daripada apa yang saya bisa kerjakan. Itu namanya grace, kasih karunia
bimbing bersaya Pak. Nah ini saya terus belajar terus Pak. Maka saya juga merindukan teman-teman juga punya kemajuan terus. Pak Robert, ya termasuk Frankie, Ibu Ria, Ibu Nur, dan sebagainya teman-teman semua meningkat karena ini adalah berbicara tentang spiritual formation, Bapak bilang kan. Nah, ketika orang mengarah ke situ, saya yakin Pak tidak ada istilah mudah-mudahan bagi Tuhan Yesus. Yang penting kita mau. Jadi kerinduan kita itu menentukan untuk kita bisa meningkat. Tapi kalau nggak rindu sama sekali, nggak bisa Pak. Nah, jadi dengan Tuhan saya mulai dari kerinduan. Nah, Tuhan jauh lebih rindu lagi daripada kita punya kerinduan Pak. Nah, itu yang saya dapatkan. Nah, dari hari ke hari saya bisa tetap bergairah, bersemangat, apapun goncang-gancing situasi semua yang saya alami, saya tetap bergairah. Kenapa? Tuhan mengerjakan dari dalam. Manusia bisa menyusahkan dari luar, tapi kekuatan dari dalam itu jauh melampaui daripada apa yang di luar itu, Pak. Itu yang alasannya kenapa saya katakan tadi meningkat sampai mendekati 9. Nah, itulah Pak kira-kira alasan saya kenapa nilainya sudah 9. Tuhan berkati, silakan kepada Pak Terima Robert. kasih Pak Surbakti. Apa Ibu Ria, apa kira-kira nilai berapa yang Ibu rasa? Dari semasa nilai seberapa baik Anda menunjukkan kualitas dalam hidup Anda. Oh, bagi 6. Jadi kalau saya sendiri sambil baca Alkitab, oh ya, itu positif terus ya. Tapi nanti begitu ketemu orang yang negatif, itu saya bisa jadi berubah lagi tuh. Kok ya, saya bisa, aduh, kok dia berani begitu ya? Kok dia bisa seperti itu ya? Kok saya jadi begini, jadi mulai membanding-bandingkan. Makanya harus bijaksana sih memilih komunitas ya. Jadi kalau seperti ini kan komunitas yang positif. Kalau dulu saya paling takut tinggal teman. Jadi itu enggak punya pendirian. Itu enggak positif. Tapi karena ada statement dari Pak Surbakti, oh Tuhan melihat saya, Tuhan tidak mencoret nama saya. Kadang kita pikir benar juga ya, kenapa harus takut ditinggal teman. Jadi memang komunitas yang baik itu juga mempengaruhi kita, Pak. Jadi untuk sementara itu dulu nilai saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ada alasan mengapa kita membuat nilai seperti itu ya. Jadi Ibu Ria tadi mengatakan karena belum stabil ya. Kalau bercampur dengan orang yang negatif bisa juga jadi berubah gitu ya. Pokoknya nggak tanggung jawab. Ibu Rina, berapa nilainya dalam bersikap positif itu? Kira-kira Rina berapa nilainya? Saya antara 7 dan 8, Pak Tarigan. Ya, mengapa demikian? Karena ya saya tengok berpikir positifnya itu ya syukurlah sudah dapat mencapai begitu, karena saya tengok di dalam saya bergaul, mau menerima orang, mau mendengar orang. Contohnya terlebih melayani orang yang stres. Saya ini banyak melayani orang stres. Tapi nggak ikut jadi stres kan? Jangan. Nah, nanti kata Pak Surbakti ketawa-ketawa sendiri ya Pak. Jadi apa?
katanya kalau banyak melayani orang stres, jadi kayak orang stres juga gitu. Ya, kayaknya, tapi kita jangan stres. Ya, jangan stres. Jadi kalau kita melayani orang stres, memang kita diperlukan berpikir yang baik, berpikir yang positif. Jangan macam tadi dibilang cepat apa tadi khawatir. Nah, itu salah satu. Jadi kalau kita menghadapi orang stres, kita harus selalu tenang, penuh gembira. Nah, boleh menyesuaikan diri, menerima orang yang seperti itu. Nah, inilah pengalaman saya yang saya tengoklah. Walaupun saya masih harus terus belajar ya, kita memang harus terus belajar. Ya, oke Pak, itu Pak dari saya Pak Tarigan. Terima kasih. Ibu Nur Matondang, apa bisa dengar pembicaraan kami? Ya, baik. Kira-kira Ibu membuat nilai berapa terhadap diri Ibu dalam bersikap positif ini? Ya, terima kasih Pak Dr. Tarigan. Kesempatan ini saya melihat diri saya baru 7,5 Pak. Kesalahan saya masih berusaha keras nih Pak. Jadi kita ini ya. Untuk bisa memunculkan sikap positif secara maksimal. Walaupun saya banyak tahu tentang hal-hal yang tadi yang diperhadapkan pada saya, situasi lingkungan itu, tapi saya harus berusaha keras untuk bisa menghadirkan sikap positif itu dari diri saya itu Pak. Jadi berusaha keras nanti untuk bisa meningkat menjadi nilai yang lebih baik Pak. Oke, terima kasih. Ibu Ruslija, apa sudah mengikuti pembicaraan kami tadi, Bu? Iya, baru masuk, Pak. Maaf. Ya. Oke, lanjut dengarkan dulu ya. Frankie Sanjaya sudah bisa memberi penilaian terhadap diri sendiri. Bisa, Pak. Kira-kira nilainya berapa? 6, Pak. 6, sama dengan Ibu Ria tadi. Alasannya mengapa? Saya bisa berpikir positif, tapi kenapa saya kasih nilai 6? Saya agak khawatir dengan masa depan, Pak. Kenapa khawatir tentang masa depan? Nah, saya kan di sini kebetulan saya di tempat ini jadi staf pastoral atau full timer. Ini kan zona nyaman lah istilahnya. Jadi saya punya planning ke depan mau ngapain ada beberapa pilihan, tapi saya masih belum berani keluar dari zona nyaman. Saya takut salah pilih. Ya, jadi masih kayak bingung, takut salah pilih karena kalau saya pilih pelayanan yang ini, ya udah saya harus pilih yang ini. Dan saya percaya saya di sini nggak selamanya. Saya juga berharapnya nggak selamanya saya jadi staf pastoral atau full timer. Saya juga mau jadi yang lain. Tapi itu tadi saya masih khawatir. Belum berani membuat keputusan. Ya, masih belum berani. Takut salah masih. Frankie atas keterangannya. Ya. Semua kita menghadapi masa-masa seperti itu. Memang untuk memulai sesuatu perlu ketegaran, ya, ketekunan. Ya, tapi justru disitulah nanti bisa lihat keberhasilan itu ya. Ketika kita berusaha dari titik nol, tapi maju, di situ kita bisa mengalami sukses yang sebenarnya, bukan dompleng sama orang, tapi dengan usaha sendiri gitu. Dengan pertolongan Tuhan tentunya. Oke, terima kasih. Jadi di dalam teori beyond sukses ini, melampaui kesuksesan ini, kita perlu memperbaiki penilaian kita supaya kita semakin ditantang untuk maju gitu. Jadi tidak stagnan, tidak
mandek, tapi berusaha maju. Jadi ada pertanyaan di sini, manfaat apa yang Anda dapatkan dengan memperbaiki penilaian Anda? Jadi saya tadi kasih nilai 8. Nah, saya mau meningkatkan penilaian saya menjadi 9. Apa yang saya harus lakukan supaya nilai saya ini sampai 9 gitu kan? Jadi bukan pasif tapi aktif. Umpamanya tadi mungkin masih ada rasa kekhawatiran. Nah, bagaimana supaya nggak khawatir? Jadi bisa naik nilainya gitu ya. Ada tindakan positif yang diambil. Ya, tindakan positif. Jadi dengan sikap hati yang positif, ada tindakan yang positif, naik nilainya. Jadi dengan menaikkan nilainya itu kita bisa merasakan manfaatnya. Dikatakan di sini, manfaat apa yang Anda dapatkan dengan memperbaiki penilaian Anda. Tadi Pak Surbakti sudah kasih contoh. Dulu kalau nggak salah nilainya sama juga dengan saya 8 gitu ya. Tapi Pak Surbakti sudah berani menaikkan nilainya menjadi 9. Apa manfaatnya bagi Pak Surbakti dengan menaikkan penilaian itu? Silakan Pak Surbakti. Ya Pak, manfaatnya sih yang saya dapatkan Pak. Pertama, saya mudah istirahat Pak, jadi tidak bawa pikiran Pak. Nah, jadi kalau tidak khawatir, ya pokoknya tidur, kalau mau tidur tidur aja Pak, nggak ada. Tidak tersinggung, tidak sakit hati. Sudah terbukti Pak, kita kehilangan Pak Surbakti beberapa saat karena ketiduran. Iya Pak. Jadi ada manfaatnya ya. Ya, dan yang kedua Pak, saya semakin menikmati hidup Pak. Di tengah-tengah kondisi sekarang ini kan orang kadang-kadang nggak bisa menikmati hidup. Yang muncul justru kekhawatiran. Nah, saya malah sebaliknya Pak, menikmati hidup gitu. Jadi saya rasakan kemana-mana pun saya pergi, orang lihat dikira saya punya uang banyak Pak. Kenapa dari wajah saya senyum, kayak sesuatu hal yang tidak punya kesusahan. Sebenarnya bukan nggak punya usahaan, tapi saya bisa artinya diberikan Tuhan kemampuan membuat itu masalah itu di bawah telapak kaki saya Pak gitu, di bawah gitu. Bukan ada gitu. Jadi posisinya udah berubah. Kalau dulu mungkin atas kepala saya kan, kapan jatuhnya gitu kan. Ibarat tadi benda tadi Pak. Nah, sekarang saya taruh di bawah. Jadi bisa katakan saya bisa menguasai kondisi itu. Nah, itu semua karena anugerah Tuhan, Pak. Nah, memberikan kemampuan itu. Jadi saya mudah tidur, ya kan. Nah, itu contohnya. Dan juga saya menikmati hidup dan banyak hal yang lain. Tapi itulah manfaatnya ketika saya meningkatkan itu, Pak. Dan tambah satu lagi, Pak. Itu firman Tuhan itu langsung terang benderang bagi saya Pak, nggak ada batas-batasan kayak susah gitu persiapan misalnya firman Tuhan, enggak, langsung dijelaskan ke sini gitu Pak. Terutama saya diberkati dulu dengan firman Tuhan itu, baru saya baik sama orang lain. Dan itu Pak, itu yang saya dapatkan manfaatnya. Tuhan berkati Pak. Terima kasih Pak Surbakti. Apakah ada di antara kita yang mau menaikkan penilaian terhadap sikap positif daripada yang tadi kita sudah bagikan? Ya, benar Pak. Saya Pak. Silakan Ibu Nur. Iya, nadanya hampir sama seperti apa yang dikemukakan Pak Surbakti. Saya pun demikian. Saya melihat situasi yang saya kemukakan tadi.
dengan keadaan saya yang harus sendiri, seolah-olah saya diisolasi oleh anak-anak saya, cucu-cucu juga tidak diperkenankan untuk datang-datang mengunjungi saya gitu kan. Pada awal-awalnya saya merasa kayak dikucilkan gitu kan. Tapi setelah saya belajar teori ini, saya sadar bahwa hal itu sebenarnya kita sendiri yang harus membangkitkan sikap positif itu, melihat situasi lingkungan itu gitu. Jangan diambil dari sisi negatifnya. Sehingga dengan demikian saya sekarang ini walaupun saya sendiri, I'm alone but I'm not lonely, karena saya bisa menjelaskan ke seluruh dunia gitu kan, dengan teknologi ini gitu kan. Dan dalam kesendirian saya mengurus diri saya sendiri gitu kan, dari mulai membersihkan rumah, menyuci, setrika, masak, apa segala macam kebutuhan pribadi saya gitu. Walaupun semuanya dibantu juga kadang-kadang dengan kiriman-kiriman GoSend, GoFood gitu kan. Tapi saya nikmati itu, sehingga saya waktu-waktu yang lain juga saya gunakan untuk buka-buka YouTube. Saya dengar-dengar firman, dengar-dengar khotbah dari berbagai sumber gitu kan. Dari pembicara-pembicara nasional, internasional, saya ikuti. Dan waktu-waktu luang juga saya karaokean tanpa harus pergi ke karaoke. Saya karaoke aja di rumah gitu, sesuka hati, dengan suara-suara keras, nggak ada masalah. Terkadang memang sengaja harus saya keraskan supaya bisa mengalahkan suara azan. Karena rumah saya di belakang masjid. Di belakang rumah saya masjid gitu loh Pak. Jadi ya itulah. Jadi terima kasih Bu Nur. Ya, dengan situasi itu saya bisa meningkatkan nilai positif yang ada pada diri saya. Terima kasih Pak. Jadi ada manfaatnya dengan meningkatkan penilaian kita dipacu untuk lebih bersikap positif gitu ya. Jadi walaupun ada gangguan suara mau mengalahkan kita, tapi bisa kita keraskan suara puji-pujian kita. Saya lihat di Bu Nur juga di Full Gospel bisa ikut berbagi ya, menjadi berkat bagi kaum bapak. Baik Pak. Ya, puji Tuhan ya. Jadi dengan meningkatkan penilaian terhadap diri kita dipacu untuk lebih bersikap positif, lebih bertindak positif, sehingga kita bisa menjadi lebih berhasil gitu ya. Iya. Rina tadi nilainya berapa tadi? 7,5 ya? Halo Ibu Rina. Ya Pak Tarigan. Nilainya berapa tadi? 7,5. Antara 7 dengan 8 Pak Tarigan. Mau nggak meningkatkan penilaiannya? Mau. Saya akan terus melakukannya supaya berguna untuk pelayanan, berguna untuk kemuliaan Tuhan, berguna untuk iman saya sendiri. Bahwa kalau kita karena kita tidak selalu penuh curiga, tidak selalu berpikir yang negatif, selalu bersyukur dengan keadaan kita, baik dalam keadaan susah kah, senang kah. Jadi pikiran kita itu ada ucapan syukur, gembira, hati kita penuh dengan gembira. Begitu. Oke, jadi mau meningkatkannya dan bisa melihat manfaatnya dengan meningkatkan penilaian terhadap sikap positif Ibu Rina. Ibu Rusli sudah bisa mengikuti
cerita kita, Bu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Walaupun saya tadi tidak mendengar awalnya, tetapi hasil diskusi yang saya dengar, tentang negative thinking and positive thinking rupanya. Ternyata begitu ya, Pak. Jadi kalau saya tidak mengikuti tadi checklistnya ya, jadi angka berapa. Namun saya ingin mengemukakan bahwa saya selalu berpikir positif. Artinya segala sesuatu, karena saya tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah kita senantiasa ada dalam rencana Tuhan, begitu Pak. Jadi tidak ada kejadian yang tidak ada di dalam monitor atau pemantauan Tuhan. Jadi sehingga sukacita itu terus, Pak. Sekarang saya usianya hampir 79, mau masuk ke 79. Tetapi walaupun saya tinggal di rumah anak dengan menantu gitu, Pak. Nah, saya harus mengatakan menantu baik, anak-anak baik. Nah, saya katakan begini, Pak. Kamu bekerja, kalau kamu bekerja artinya selama ini ya keteladanan yang kita berikan itu sudah, apa yang kita tabur ternyata sudah dituai gitu, Pak. Jadi karena saya dulu punya mertua tinggal di saya sampai meninggal, ada 13 tahun begitu ya, berdua dalam 2 minggu. Jadi katakan bagaimana sebagai seorang ibu. Dan sekarang juga saya dengan menantu saya komunikasi terus gitu, Pak. Jadi kalau misalnya tentang apa saja, saya mengatakan ini milikmu, ini semua punyamu, ini kalau kamu masak aku makan, tidak kamu masak aku beli gado-gado di depan gitu. Jadi dengan sukacita, dengan senang. Jadi di antara kami ada harmonis gitu ya. Komunikasi ada pagi sampai sore. Ini tadi aja baru berkomunikasi di bawah, baru ayo naik masuk gitu, Pak. Pagi-pagi gitu, Pak. Jadi terus saya mengatakan begini, Pak. Dengan situasi pandemi ini, karena kan usia lanjut, kan risiko tinggi, Pak. Ya, nggak boleh kemana-mana. Mereka katakan jangan kemana-mana. Oke. Tapi saya justru mempunyai suatu pengalaman yang sangat indah. Punya Bapak Robert Tarigan, punya Pak Surbakti, punya Bu Rina, punya semua teman-teman di Kingdom Family masih punya di grup lain. Saya grup pensiun aja dari Kanwil dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, saya punya grupnya itu anggotanya 290-an. Karena dari Kanwil, kemudian direktur rumah sakit itu, Pak. Jadi artinya kita ada webinar, kemudian tiap hari senam walaupun lewat Zoom gitu, Pak, lewat virtual. Jadi justru tidak ada waktu untuk mengelamun, nggak ada waktu untuk saya pagi-pagi ini maaf nih rumahnya kecil tapi lantainya 3. Di atas itu adalah pohon. Saya pagi-pagi udah pohon, kacang panjang, bunga, apa segala mangga. Saya bilang saya berdoa, tangan Tuhan, terima kasih. Aku yang menyiram, aku yang memupuk, tapi Tuhan yang kasih pertumbuhan, kisah Tuhan yang kasih bunga. Begitu, Pak. Jadi di situ tuh saya hanya memuji, membesarkan Tuhan. Jadi rasanya hidup ini ringan, hidup ini kan nggak ada yang mau dibawa pulang, Pak, ya, tidak ada yang dibawa pulang juga. Nah, jadi kita hanya mensyukuri, kita menikmati, kita menikmati Tuhan dan Tuhan menikmati kita, karena kita mengalami pujian terus, begitu, Pak. Jadi kita mulai jam 4 sudah worship, ya, ada worship, jam 5 sudah ada ibadah jaringan doa, nasional dan regional. Nanti jam menantu saya yang pendeta sudah bikin jam 6. Jadi kalau jam 7, jam 8 kita sudah 3 kali Zoom, sudah 3 kali. Jadi artinya menikmati. Kalau Bapak katakan mungkin kalau 10 enggak ya, seperti kata Pak Surbakti tadi 9. Oh iyalah 9 enggak apa-apa karena memang harus demikian. Puji Tuhan. Jadi Ibu Rusrija sudah merasakan
nilai 9 ya. Mau bertambah nanti nilainya Ibu, mau jadi 10. Seperti tiap hari Bapak kita kalau ada di breakout room kan, Bapak saya katakan terus, Lija apa yang mau didoakan? Oh iya Pak, saya rindu ada rumah doa di Bali G. Saya ini belum, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu karena saya pernah punya pengalaman. Saya pernah punya pengalaman, ya rumah saya sudah ditarik ke sana kena bangunan, sampai ada satu bekas klinik bersalin saya mau jual itu ininya tidak laku-laku sampai ke Hotma Sitompul. Ini hanya sekian, tidak laku Pak. Tetapi saat waktunya Tuhan itu orang datang, ini sekian Bu, 2 kali lipat. Jadi maksud itu langsung siap berapapun karena itu saya sangat percaya bahwa waktunya Tuhan adalah indah gitu Pak Surbakti, Pak Tarigan. Jadi apa yang saya minta. Berapa rumah Ibu di Jalan Sriwijaya? Jalan Sriwijaya 43. Pokoknya di dekat persimpangan itu aja Pak, belakang Dharma Agung persis di Ya. 72 tapi 43. Nanti saya ini ke Bapak. Itu masih ada karena takut bocor dan sebagainya. Karena selama 13 tahun itu jadi panti asuhan Pak. Panti asuhan yang jadi kami tidak pernah terima ongkosnya apa karena panti asuhan yang di situ dibuat ranah Rumah Anak Harapan oleh Biji Sesawi, Yayasan Biji Sesawi gitu Pak. Nah, yang mengelola selama ini adalah juga pendeta, namanya siapa, tetapi mereka ada di Hotel Aston Pak. Nah, Bu Api 350 meter Pak Robert. Ya. Bapak ambil. Terima kasih Pak Robert. Terima kasih Ibu. Sempat kenal dengan Pak Sama Bukit. Dulu dekat situ juga rumahnya. Berseberangan kali dengan Ibu. Sempat kenal ya, Pak Sama Bukit. Oh. Enggak kenal ya. Dia pun sudah duluan sudah meninggal dunia. Jadi sekarang kakak itu pindah ke dekat apa namanya ini di Dr. Mansur. Kurasa sudah dijualnya juga rumahnya yang di Sriwijaya itu. Oke, terima kasih Bu. Baik Pak, baik, terima kasih. Tuhan berkati. Ya. Oke, jadi Halo Pak Tarigan. Ya. Saya minta izin keluar sebentar ya karena ada jemaat yang baru telepon. Nanti saya akan masuk. Selamat melayani. Di tengah-tengah kita ada Pak Albert S. Apakah mendengar pembicaraan kami dari tadi Pak? Halo Pak Albert. Nggak ada respons, berarti itu ada Pak Albert, ada dengar kami tadi pembicaraan kami Pak. Jadi kami tadi berbicara ini dari saya sedang cukur Pak, sedang cukur rambut. Sedang cukur. Wah, selamat menikmati. Oke. Kami tadi berbicara tentang pentingnya sikap positif. Ini dari teori John Maxwell, Beyond Sukses, melampaui kesuksesan. Ya, jadi John Maxwell berkata, kalau umpamanya
sukses yang menjadi tujuan hidup kita. Mengapa umpamanya John Lennon dia orang sukses tapi kemudian bunuh diri? Siapa lagi? Elvis Presley juga ya. Waktu dia meninggal itu ditemukan 28 unsur narkotik itu di dalam tubuhnya. Marilyn Monroe ya. Nah, jadi menurut John Maxwell beyond sukses, melampaui kesuksesan, bukan sukses yang menjadi tujuan hidup kita, tapi lebih daripada itu, di mana kita bisa mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, kita bisa tidur nyenyak tadi dikatakan oleh Pak Surbakti. Walaupun ada tantangan-tantangan yang dihadapi, ya. Kalau hanya sukses menjadi tujuan hidup kita, banyak orang yang sukses tapi kemudian bunuh diri, ya, karena mereka tidak mengalami damai sejahtera, tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tapi dengan nilai, dengan sikap positif, kita bisa bertindak positif, kita bisa tenang, ada damai sejahtera, ada kepuasan di dalam hidup kita. Oke, apakah ada yang lain mau tambahkan? Tidak ada lagi. Jadi kalau tidak ada lagi, mari kita coba tingkatkan penilaian atas diri kita. Nanti kita bisa bagikan lagi apa manfaatnya setelah kita meningkatkan penilaian sikap positif dalam kehidupan kita. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita selesaikan acara kita malam hari ini. Kita bersyukur Tuhan sudah menolong kita berbagi pengalaman, manfaat daripada bersikap positif, dan juga sebagian tadi sudah membagikan manfaat meningkatkan sikap positif dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Jadi mari kita dengan anugerah Tuhan meningkatkan penilaian kita. Saya tadi 8, mau coba mencapai nilai 9, dan lihat nanti manfaatnya apa yang saya bisa rasakan manfaatnya dengan meningkatkan penilaian saya dalam hal bersikap positif ke depan. Prank kita di nilainya 6 ya. Jadi coba naikkan ke 8. Nanti lihat manfaatnya. Ibu Ria pun tadi 6, coba naikkan ke 8. Lihat nanti manfaatnya ya. Memang harus kerja keras ya. Jangan hanya nunggu durian jatuh. Harus berusaha di dalam tema yang lain, berusaha keras gitu ya, untuk mencapai penilaian itu yang lebih tinggi ya. Amin. Lebih bersikap positif, bertindak positif, supaya kita boleh mencapai penilaian itu yang lebih baik lagi. Ada pengumuman Pak Surbakti? Ya, pengumuman malam ini pertemuan kita
yaitu hari Senin depan dari halaman 7 sampai kepada halaman 10. Ini kita harus memang betul-betul membaca dan merenungkannya dan bagaimana kita mengaplikasi dalam hidup. Karena yang ikut kita malam ini yaitu orang-orang harus yang serius, rindu, ya, diubahkan Tuhan. Ya, dukungan pada saat malam ini. Terima kasih Pak Robert malam ini. Jadi tema minggu depan pengembangan diri, ya. Ya. Pengembangan diri. Ya. Pak Surbakti, umumkanlah program-program program-program The Power of Love yang ada supaya hadirin malam ini tahu. Ya, oke. Terima kasih Bu Nur. Jadi program-program kita sepekan lah, katakan sepekan ya. Ya. Jadi besok ada pelajaran bahasa Inggris. Dari pagi, Pak. Dimulai pagi dulu, Pak. Oke, ya, sorry. Saya senang kalau gini. Nah, kadang memang saya melompat. Jadi saya sampaikan dulu untuk saat teduh pagi yaitu jam 4.30 sampai jam 5:30. Mulai hari Senin sampai Jumat. Khusus pagi yang berbahasa Indonesia. Tapi khusus yang berbahasa Inggris yaitu jam 5 sampai jam 6. Khusus yang berbahasa Inggris. Jadi diharapkan Ibu Nur ini bisa ikut juga. Harinya walaupun, Pak? Bahasa Inggris harinya apa? Sabtu. Kan tadi Senin sampai Jumat berbahasa Indonesia. Khusus Sabtu itu berbahasa Inggris. Ya. Jadi hari Sabtu ini yang sharing firman Tuhan adalah Pendeta Martin Gultom. Ya, Martin Gultom. Nah, berikutnya lagi nanti Terpua dari Singapura. Nah, dan agenda kita dalam khusus bahasa Inggris ini yaitu berdoa saling menguatkan. Ya, kita bisa juga saling mendoakan. Ya, di situ agenda-agenda kita. Jadi fokusnya bagaimana kita tetap semangat, bagaikan api yang membara. Nah, itu tujuan-tujuannya. Kita tidak berdoa buat keluar dulu, enggak. Ya, kita enggak berdoa buat bangsa-bangsa, enggak ada kesadarannya. Tapi untuk di dalam dulu kuat. Bagaimana kita satu dengan lain kuat. Jadi nanti bisa gantian mendoakan satu yang lain. Itu tujuannya. Sekaligus juga firman Tuhan yang bagikan juga itu menjadi renungan kita sepanjang kita ikut dalam acara itu. Itu kira-kira agendanya untuk Sabtu, ya, Sabtu yang berbahasa Inggris. Nah, memang ya agak pilihan sih sebenarnya karena bahasa. Ada orang kendalanya karena bahasa sehingga tidak bisa ikut. Walaupun kerinduan ada, tapi bagaimana kalau saya ikut juga nanti hanya berapa persen saya ngerti kayak gitu ya. Saya bersyukurlah ya kita yang sebagian sudah diperlengkapi, kalau semakin ikut lagi semakin lengkapi lagi. Nah, itulah pengumuman hari ini. Dan hari Selasa jam 5 sore ada pelajaran bahasa Inggris. Hari Rabu jam 8.45 sampai jam 23, tapi nggak sampai 23 ya. Tapi itu kita kasih begitu. Itu tentang program Encounter with Jesus. Nah, sudah ada 2 pembicara yang akan bersaksi bagaimana dia mendapatkan kemurahan Tuhan hidupnya sampai hari ini. Ya, satu dari Batam, ya, yang menyampaikan, satu dari Jakarta. Ya, itu yang hari Rabu. Hari Kamis kita memang khusus kita di Prolog kita kosong. Dan rencana Kamis itu hanya diisi untuk webinar. Kalau nggak ada kita kosongkan saja.
Ya, hari Jumat pagi jam 9 sampai jam 10.30 yaitu ada full gospel, ya, full gospel Depok English Chapter. Ya, itu nanti yang melayani Jumat ini dari India, ya, namanya Sandip, Daniel Sandip dari India. Terus sore jam 4.30 sore sampai jam 6 itu ibadah Christian Simon Mission Jumat. Dan Sabtu pagi, tadi sudah tadi, dan hari jam 8 sampai jam 10 itu belum pasti kita ada karena kondisi anaknya Tim Tarpi sakit di Amerika. Jadi dia belum bisa ikut bersama dengan kita. Nah, terus untuk Ibu Elin sudah selesai acaranya, sudah selesai pelajarannya, dan kita ada rencana untuk buka kelas baru. Nah, baru ini, siapa saja yang mau ikut, dan kita pun yang sudah ikut bisa juga ikut juga, artinya ikut supaya refreshing juga. Nah, kelas baru ini nanti sudah daftar, dan kita mencari orang-orang yang memang komitmen. Tapi ini memang bahasa Inggris, jadi juga terpilih orangnya. Itu saja pengumuman. Dan satu lagi tambahan, hari Minggu sore jam 5 sore ada berupa pelajaran tentang servanthood training, ya. Jadi bagaimana seorang hamba Tuhan di training menyatakan sikap kehambaannya dalam melayani, ya. Itu sana, tapi kalau tidak banyak animonya mungkin sekali itu saja. Tapi Pak Kim Yong sebagai tenaga pengajarnya. Itu pengumuman kita pada saat ini. Kiranya ini nanti juga nanti Ibu Ria bisa ketik, ya, ketik juga pengumuman ini bisa sampai kepada yang lain. Itu aja pengumuman ini, kurang lebihnya nanti akan tambah dari grup kita nanti tambah yang lain. Itu Pak Robert. Pak Robert tutup dalam doa lah, Pak Robert. Ibu Ria ada tambahan Ibu Ria? Enggak, Pak, hanya mengingatkan besok pelayan firman Pak Pendeta Robert Tarigan. Gitu ya. Iya, WL Ibu Indiana Simalango. Iya, Pak. Oke. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menolong kami dalam pelajaran Beyond Sukses ini, melampaui kesuksesan, khususnya yang berbicara tentang pentingnya sikap positif dan tindakan positif, sehingga kami boleh melihat hasil yang positif juga. Kami sudah membuat penilaian terhadap diri kami masing-masing dalam hal itu, dan kami mau meningkatkannya sehingga kami boleh melihat manfaat dalam meningkatkan penilaian kami dalam hal bersikap positif ini, sehingga kami semakin dipacu untuk mencapai sikap positif yang lebih tinggi lagi. Tolong kami masing-masing Tuhan, sehingga kami tidak stagnan, tidak berhenti, tidak berjalan di tempat, melainkan maju di dalam Tuhan. Semakin bersikap positif, semakin bertindak positif, sehingga hasilnya pun semakin positif. Terima kasih Tuhan. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Ria Kristina, Ibu Nurul Matondang, Pak Franky Sanjaya, untuk Pak Albert S, untuk Pak Rasita Surbakti, untuk Ibu Suslija, juga untuk Rina Tarigan, untuk hamba-Mu pribadi Tuhan, bahwa kami untuk lebih mempunyai karakter seperti Kristus,
sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, Tuhan sertai kami, berikan kami istirahat yang baik, dan bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang segar, kekuatan baru daripada-Mu. Berkatilah hidup kami, berkati pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, Tuhan berkati. Rumah tangga kami, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Makasih, Pastor. Tuhan berkati. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih, Tuhan Pastor. berkati. Selamat malam.